Malam takbiran di Tangerang membawa keriuhan khas kota. Suara beduk dari masjid, petasan bocah kampung, dan wangi opor dari dapur rumah kontrakan. Tapi bagi Widodo, malam itu bukan untuk bersilaturahmi. Ia tengah memuat koper kecil dan kardus oleh-oleh ke dalam bagasi Avanza abu-abunya, bersiap untuk perjalanan mudik ke kampung halaman di Yogyakarta. Istirahat dulu, Du. Malam-malam begini rawan ngantuk, pesan Pak Mardi, tetangga kontrakan sebelah. Widodo tersenyum tipis, kalau nunggu pagi, bisa-bisa kejebak macet di Cikampek. Lebih baik jalan sekarang, nyampe Jogja subuh, bisa langsung salat Id sama bapak. Ia mengemudi sendirian. Suara azan Isya baru saja reda ketika mobil meninggalkan area kunciran, lalu masuk gerbang tol Bitung. Musik religi dari flash disk terdengar pelan, sekadar menemani sepi. Widodo merasa tenang. Jalanan masih lengang, hanya sesekali dilalui truk atau mobil travel. Memasuki tol Cipali, suasana berubah drastis. Kabut tipis menggantung, lampu jalan mulai jarang, dan bayangan pepohonan di kejauhan tampak seperti sosok manusia. Widodo mengatur AC ke suhu hangat, mencoba menepis udara dingin yang perlahan merambat. Di kilometer 80-an, kejadian aneh pertama mulai terasa. Kursi penumpang di sebelahnya, yang kosong sejak awal, tiba-tiba bergerak. Sandarannya yang tadinya agak miring mendadak berdiri tegak, seolah seseorang sedang memperbaiki posisi duduknya. Widodo melirik cepat. Tak ada siapa-siapa. Barangkali shock breaker kena guncangan, pikirnya mencoba logis. Tapi beberapa menit kemudian, sesuatu yang lebih nyata terjadi. Sabuk pengaman penumpang, yang semula menggantung longgar, tertarik sendiri. Klik. Terbunyi suara khas sabuk ketika dipakai. Seolah seseorang yang tak kasat mata baru saja duduk di situ. Widodo menahan napas. Matanya menatap lurus ke depan. Tangan gemetar menggenggam setir. Tak berani menoleh. Tak ingin tahu. Ia menyalakan radio keras-keras, berharap suara bisa mengusir ketakutan. Tapi speaker hanya memunculkan suara mendesis. Lalu, dari sela-sela suara statis, terdengar bisikan berat dan pelan. Akhirnya, aku bisa pulang juga. Widodo langsung mematikan radio. Dadanya berdegup kencang. Ia membaca doa pelan-pelan, berharap malam cepat berlalu. Namun justru semakin larut, semakin banyak tanda-tanda keanehan. Bau melati menyengat mulai memenuhi kabin, padahal jendela tertutup rapat. Suara derik seperti kain basah yang digeser pelan-pelan terdengar dari arah kursi penumpang. Ia nekat melirik. Kursi itu basah. Seperti diduduki seseorang yang baru keluar dari kuburan. Widodo mempercepat laju mobil. Tapi di luar, kabut makin pekat. GPS di ponselnya kehilangan sinyal. Layar hanya menampilkan loading tanpa arah. Kilometer 96. Rambu jalan terlihat samar di balik kabut. Tapi di bawahnya, Widodo melihat seorang perempuan berbaju putih berdiri menghadap mobil. Rambutnya menjuntai, wajahnya tak terlihat. Ia melambai pelan. Jantung Widodo serasa berhenti. Ia menatap lurus, tak membalas lambaian. Tapi sejurus kemudian, angin dingin menerpa wajahnya, padahal jendela tertutup. Dan kursi di sebelahnya bergeser lagi. Lebih dekat ke arahnya. Sebuah suara berat, dari arah jok sebelah, berbisik lagi. Kita belum sampai rumah, Du, jangan berhenti sekarang. Tangannya gemetar. Tapi ia tahu, jika berhenti sekarang, ia tak akan pernah bisa pulang. Bukan ke Yogyakarta, tapi ke dunia yang masih bernapas. Ia tekan pedal gas, berharap malam segera usai. Tapi di dalam hatinya, ia sadar. Perjalanan ini bukan hanya soal mudik. Tapi soal siapa yang ingin ikut pulang. Mobil Avanza Widodo meluncur kencang menembus kabut tol Cipali yang makin pekat. Kilometernya sudah melewati angka 100. Tapi jarak tempuh terasa seperti tak pernah maju. Kabut menelan cahaya lampu, dan jam digital di dashboard yang tadi menunjukkan pukul 1.30, kini, kembali ke pukul 1.17. Lalu, pukul 1.12. Widodo menoleh cepat. Ia yakin tadi sudah 1 jam mengemudi tanpa berhenti. Tapi jam itu, mundur. Bau melati yang sejak tadi samar, kini berubah menjadi menyengat. Seperti bunga segar yang disiram air kembang dan dibiarkan membusuk di ruangan tertutup. Udara di kabin makin lembab. Dan suara itu,
Suara dari kursi sebelah mulai bicara lagi. "Jogja nanti turun di Imogiri ya, Mas?" Widodo tak menjawab. Ia hanya menggenggam setir makin kuat. Urat di pelipisnya menegang. Matanya menatap lurus, mencoba mengabaikan apapun yang terjadi di sebelahnya. Tapi kursi itu kini tampak cekung, seperti benar-benar diduduki seseorang. Lalu terdengar suara lain, tangisan pelan. Tangisan perempuan. Bukan sekadar menangis, tapi tangis yang dalam. Seperti seseorang yang kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Widodo akhirnya berani membuka suara. Suara pelan bercampur takut. "Kamu, siapa?" Tak ada jawaban. Namun dari kaca spion dalam, bayangan samar perempuan mulai tampak duduk di kursi penumpang. Rambut panjangnya terurai, dan wajahnya tidak bisa dikenali. Hanya kabut dan siluet pucat. "Kalau kamu cuma numpang, jangan ganggu saya. Saya cuma mau pulang," ujar Widodo dengan suara bergetar. Tapi sosok itu justru menoleh perlahan ke arahnya. Meski tak ada wajah, Widodo merasa pandangannya tertancap di lehernya. Ada tekanan. Ada beban. "Aku juga cuma mau pulang," bisiknya pelan, nyaris terdengar seperti angin. Sekonyong-konyong, radio menyala sendiri. Tapi bukan musik. Yang terdengar justru rekaman doa pemakaman. "Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wafu anhu." Widodo mematikan radio dengan kasar. Tapi suara itu tetap menyala. Bukan dari speaker. Dari dalam kabin. Dari jok penumpang. Lalu ia teringat, beberapa hari lalu seorang temannya cerita tentang kecelakaan tragis di Tol Cipali. Satu keluarga meninggal. Mobil ringsek, jasad sulit dikenali. Waktunya, malam takbiran. Jalur, hampir sama seperti yang ia tempuh. Apakah itu dia? Widodo panik. Ia berhenti di bahu jalan, matikan mesin, buka pintu, dan berdiri di pinggir tol sambil menarik napas panjang. Angin malam menampar wajahnya. Tapi jalanan sepi. Terlalu sepi. Ia menyalakan lampu hazard, lalu menoleh ke dalam mobil. Kursi penumpang itu kosong. Widodo menghela napas lega, "Mungkin aku halu." Ia kembali masuk, menyalakan mesin. Tapi saat melihat ke kaca spion dalam, perempuan itu duduk di kursi belakang. Mata Widodo membelalak. Ia mencoba melaju cepat. Tapi speedometer hanya menunjukkan 40 km per jam. Padahal pedal gas sudah ia injak penuh. Kenapa nggak bisa ngebut? Dan suara dari belakang mulai bicara. "Mas, jangan buru-buru. Masih lama kok, perjalanan kita masih panjang." Widodo tak tahan. Ia berteriak, "Apa maumu? Kenapa ikut aku?" Lalu dari belakang, suara itu berubah dingin. "Kamu sendirian, Mas? Aku cuma isi kursi kosong." Mesin mobil tiba-tiba mati sendiri. Lampu padam. Kabin gelap gulita. Hanya diterangi samar lampu hazard. Udara menjadi dingin seperti es. Dari jok belakang terdengar napas berat, perlahan bergerak maju menuju kursi depan. Dan saat Widodo menoleh cepat, jok sebelahnya kembali terisi. Dengan seseorang yang kini menatapnya tanpa wajah. Widodo menggenggam setir dengan tangan yang kering dan gemetar. Mobilnya kini meluncur pelan, mengikuti alur tol yang semakin sepi. Rasa takut yang menggelayuti seakan menutupi seluruh ruang kabin, dan suara dari kursi penumpang itu, yang tadi terdiam, kini mulai bergumam lagi. "Mas, kamu merasa nggak?" Suara itu tiba-tiba terdengar, lebih jelas dan lebih dekat dari sebelumnya. Widodo memicingkan mata. Kali ini, suara itu datang dari arah kursi depan yang kosong. Seolah ada yang berdiri di sampingnya, tepat di samping kursinya. Tapi saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya kabin gelap yang temaram oleh cahaya lampu mobil. "Sudah cukup. Saya nggak mau ganggu kamu, Mas." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan, namun ada getaran aneh di ujung kata-katanya. Seolah ada perasaan yang mendalam, sebuah keputusasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dengan terengah-engah, Widodo mencoba menenangkan dirinya. Ini cuma kelelahan. Hanya kelelahan karena perjalanan panjang. Ia melirik ke kaca spion, berharap ada sesuatu yang bisa membuatnya merasa aman.
Tapi justru yang terlihat adalah bayangan samar seorang wanita yang tersenyum padanya. Wanita itu, tubuh Widodo kaku seketika. Matanya membelalak dan jantungnya berdebar lebih cepat. Sosok itu, perempuan yang tak tampak jelas wajahnya, hanya siluet buram di kaca spion, tersenyum penuh arti. Senyum yang aneh, senyum yang tidak bisa ia pahami. Namun, ia tak berani melanjutkan pandangan, segera menatap lurus ke depan, mengabaikan semuanya. Sampai akhirnya, ia melihat lampu restaria di kejauhan, sebuah titik terang yang seakan menjadi tanda harapan. Widodo mempercepat mobilnya. Ia merasa semakin panik. Setidaknya, restaria ini bisa memberi sedikit ketenangan, beberapa menit untuk beristirahat dan menenangkan pikirannya. Setelah beberapa saat, ia tiba di restaria. Lampu jalan yang terang menyinari parkiran, dan suasana tampak sepi. Hanya beberapa mobil parkir dengan beberapa orang duduk-duduk di bangku. Widodo memutuskan untuk berhenti. Ia menyalakan mesin, lalu membuka pintu. Saat melangkah keluar, udara segar malam terasa menusuk kulit. Ia menarik napas panjang, merasa lega untuk sejenak. Namun ketika ia menutup pintu mobil, ia mendengar suara aneh. Klakson mobilnya berbunyi dengan sendirinya. Widodo menoleh ke arah mobil. Kursi penumpang di sebelahnya kini kembali terisi. Bukan sosok perempuan yang tadi, tetapi kali ini, ada seorang pria tua dengan tubuh lemas duduk di sana, menghadap ke jendela. Bajunya kumal, rambutnya panjang dan kusut. Wajahnya pucat, tetapi yang paling aneh adalah matanya yang sepenuhnya hitam. Widodo terpaku di tempatnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Siapa orang ini? Tapi tak ada suara apapun dari pria tua itu. Dengan langkah terburu-buru, ia kembali masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup rapat-rapat. Dan dengan tangan gemetar, ia menyalakan mesin. Tapi saat ia melirik ke kursi penumpang, pria tua itu berbalik menatapnya dengan mata kosong. Mata hitam pekat tanpa iris, hanya bola mata yang tampak kosong, hampa. Seperti bola mata yang telah kehilangan segala isi, seperti bola mata yang mati. Suara bisikan pria itu terdengar samar, seperti berusaha mengucapkan sesuatu, mereka sudah menunggumu, Widodo. Widodo menjerit keras. Ia menoleh ke kiri, ke kanan. Tidak ada seorang pun di sekitar mobil. Hanya suara mesin mobil yang terdengar bising di antara keheningan malam. Dan sosok pria tua itu tetap ada, terdiam di kursi penumpang, tatapannya kosong. Dengan ketakutan yang melumpuhkan, Widodo memutar kunci kontak dan menancapkan pedal gas. Mobil bergerak mundur, hendak keluar dari rest area itu, namun mobilnya seperti meluncur di tempat. Mesin mati lagi. Akhirnya, dengan tubuh gemetar, ia memberanikan diri untuk melihat keluar jendela. Bayangan pria tua itu hilang. Seolah ia tak pernah ada. Tak ada jejak sama sekali, hanya ada kekosongan di kursi sebelah yang kini kembali kosong. Namun, saat Widodo kembali melirik ke kaca spion, di balik pantulan kaca, ia melihat sekelompok orang berdiri di pinggir jalan, menghadap ke arah mobilnya. Mereka berpakaian putih, seperti arwah yang terjebak. Tanpa wajah, hanya bayangan abu-abu yang bergerak dengan perlahan, seolah mengikuti setiap gerak mobil. Widodo merasa darahnya berdesir, tubuhnya menggigil. Ini bukan dunia kita, gumamnya pelan, dengan suara serak. Mobilnya akhirnya bisa melaju. Perlahan, dengan sangat perlahan, seolah melewati batas antara dua dunia. Batas antara hidup dan mati. Ia tak tahu, apakah ia sedang mengemudi menuju Yogyakarta atau justru sedang menuju ke tempat yang tidak ada di peta. Malam semakin larut, dan Widodo tak tahu lagi berapa lama ia telah melaju di jalan tol yang sepi ini. Mobilnya seakan bergerak sendiri, meski ia sudah memutar kemudi dan menekan pedal gas. Seolah ada kekuatan yang membawanya melintasi waktu dan ruang yang tak bisa ia pahami. Akhirnya, ia melihat papan petunjuk arah ke Yogyakarta, tujuan akhirnya. Namun, sesuatu terasa aneh. Jalan yang biasanya terang dengan lampu jalan, kali ini gelap gulita, seperti dunia ini sedang berada dalam bayangan malam yang tidak berkesudahan. Hanya ada sedikit cahaya lampu mobil yang memantul di jalanan yang kosong. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa ini hanya akibat dari kelelahan perjalanan yang terlalu panjang. Namun, setiap kali ia menoleh ke kursi penumpang sebelah, sosok itu selalu ada. Kali ini, bukan pria tua, tetapi wanita itu. Perempuan dengan rambut panjang, yang kini lebih jelas terlihat, meskipun wajahnya masih kabur dan tidak terdefinisi.
seperti wajah yang terhapus dari ingatan. Widodo menarik napas dalam-dalam, berusaha mengabaikan sosok itu. Kali ini, ia harus sampai. Ia harus pulang. Ia harus bertemu keluarganya. Ia tidak bisa berhenti sekarang. Saat ia melintasi jalan tol yang semakin sepi, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sebuah gerbang besar di sisi jalan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Gerbang itu tidak terlihat di papan petunjuk arah, dan tidak ada tanda apapun yang menunjukkan bahwa itu adalah jalan keluar atau pintu masuk. Hanya gerbang besar yang terbuat dari batu hitam, melingkar, seakan menunggu sesuatu atau seseorang untuk melewatinya. Widodo melambatkan laju mobilnya. Apa itu? Ia bertanya-tanya dalam hati. Sepertinya itu adalah gerbang yang menuju ke dunia yang berbeda. Sebuah tempat yang tidak ada di dunia nyata. Sambil ragu, Widodo memutuskan untuk mendekat, meskipun ada rasa takut yang menggelayuti dirinya. Suasana di dalam mobil semakin mencekam. Suara mesin yang tadinya terdengar seperti berderu, kini menjadi hening. Hanya ada suara detak jantungnya yang berdentum keras. Ia melihat ke kursi penumpang lagi. Wanita itu sudah tidak ada. Tapi, ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah benda kecil, seperti seikat bunga melati, tergeletak di kursi sebelahnya. Widodo meraih bunga itu dengan tangan gemetar. Saat ia menyentuhnya, bau melati itu kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Rasanya seperti terperangkap dalam aroma itu, seolah bunga itu menyelimuti seluruh mobil, membuatnya sulit bernapas. Ia semakin dekat dengan gerbang itu. Hati Widodo berdegup lebih cepat. Sesaat sebelum ia melewati gerbang, sebuah suara lembut terdengar dari dalam mobil. "Mas, selamat datang di rumah." Widodo menoleh ke kursi belakang. Ada lebih banyak orang. Mereka duduk dengan wajah kosong, mengenakan pakaian putih yang sama seperti orang-orang yang ia lihat di rest area tadi. Mereka menatapnya tanpa ekspresi, wajah mereka kosong, dan mata mereka sehitam malam. "Mas, kami menunggu," bisik suara itu. Tidak lagi datang dari kursi sebelah, tetapi dari seluruh kabin mobil. Widodo panik. Ia menekan gas lebih kuat, berharap bisa melewati gerbang itu. Namun, mobilnya seperti melayang, tidak bergerak sama sekali. Gerbang itu makin dekat. Saat mobilnya melintasi gerbang batu hitam itu, Widodo merasa tubuhnya tertarik ke suatu tempat. Seperti ada kekuatan yang menariknya masuk ke dalam sebuah dimensi yang berbeda. Akhirnya, mobil meluncur melewati gerbang. Tanpa bisa ditahan, Widodo menutup matanya, tidak berani melihat keluar. Ia merasakan mobilnya terlambat masuk ke dalam kegelapan. Semuanya tampak semakin kosong. Namun, ketika ia membuka matanya kembali, ia melihat pemandangan yang sangat aneh. Jalanan yang tadinya mulus dan sepi, kini berubah menjadi kawasan hutan yang lebat. Pohon-pohon besar berdiri menjulang, dan kabut tipis menyelimuti jalanan. Semua itu terlihat begitu tak terjangkau, seperti berada di dunia lain. Widodo merasa seperti terjebak. Mobilnya melaju tanpa kendali, seakan dipandu oleh kekuatan gaib. Tak lama, mobilnya berhenti. Di depannya ada sebuah rumah besar, rumah tua yang gelap, seolah sudah lama ditinggalkan. Pintu rumah itu terbuka perlahan, menunggu untuk diterobos. Sosok-sosok bayangan berdiri di ambang pintu, memandangnya dengan tatapan kosong. Saat Widodo keluar dari mobil, langkahnya terasa terbungkus oleh kabut tebal. Ia berusaha berlari menjauhi rumah itu, namun tubuhnya terasa berat. Setiap langkahnya seakan membawa beban yang lebih besar. Hingga akhirnya, suara itu terdengar lagi dari belakang. "Mas, selamat datang di tempat kami." Widodo menoleh ke belakang, dan melihat seluruh orang yang ia lihat di mobil, kini berdiri di depannya, matanya kosong, wajahnya tidak ada. Widodo hanya bisa berlari, tanpa arah, menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam dunia yang tak akan pernah bisa ia tinggalkan. Langkah Widodo terseok-seok menembus kabut yang semakin tebal. Setiap kali ia mencoba mengalihkan pandangannya, sosok-sosok bayangan itu semakin mendekat, seakan bergerak dengan kesepian yang menyesakkan. Udara malam itu terasa sangat dingin, membuat tulang-tulangnya bergetar. Ia sudah kehilangan arah. Entah dari mana datangnya, atau kemana ia harus pergi. Mobilnya sudah hilang. Ia bahkan tidak ingat kapan mobil itu menghilang dari pandangannya. Jalan yang kini ia lalui semakin gelap dan berkelok, seperti sebuah labirin yang tanpa ujung. Sementara itu, suara langkah kaki yang berat terdengar di belakangnya. Widodo menoleh dengan gugup.
Mereka datang. Sosok-sosok bayangan itu, pria dan wanita dengan wajah kosong, mengenakan pakaian putih, bergerak dalam diam, mengikuti langkahnya tanpa suara. Mereka datang dari segala arah, seolah terhubung dengan suatu kekuatan yang mengikat mereka dalam satu kesatuan. Tiba-tiba, seseorang dari mereka mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Widodo menelan ludah. Ada sebuah gerbang besar lagi, sama seperti yang tadi, namun kali ini lebih besar dan lebih menakutkan. Gerbang yang terbuat dari kayu tua, penuh ukiran-ukiran aneh yang seakan memiliki makna tertentu, namun ia tidak tahu apa artinya. Sambil merasakan ketakutan yang semakin menggila, Widodo melangkah menuju gerbang itu. Suara bisikan kembali terdengar. "Kami menunggu kamu, Mas." Langkahnya semakin berat. Seolah tanah tempat ia berpijak ingin menahan setiap langkahnya. Namun, dengan penuh keberanian, ia terus melangkah, menembus kabut yang semakin pekat. Ia merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk melewati gerbang itu, seperti dorongan yang tak bisa ia lawan. Saat akhirnya ia tiba di depan gerbang, sebuah suara memanggil namanya. Suara yang asing dan familiar pada saat bersamaan. "Widodo, Mas." Widodo membalikkan badan dengan cepat, mencari sumber suara. Tetapi hanya ada bayangan putih yang bergerak mengikuti jejak langkahnya. Tidak ada wajah, hanya kekosongan di balik tubuh mereka. "Widodo, selamat datang di rumah kami." Suara itu terdengar semakin jelas, bahkan agak memaksa. Dengan detak jantung yang kian kencang, ia melangkah melewati gerbang itu, dan saat tubuhnya melintasi batas, ia tiba di tempat yang sama sekali berbeda. Pemandangan yang tampak di hadapannya adalah rumah tua yang mengerikan, lebih besar dan lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Tidak ada suara lain selain deru angin yang menggulung di sekitar rumah. Tak ada kehidupan lain, hanya sunyi dan kosong. Namun, di depan pintu rumah itu, sosok wanita itu berdiri. Wajahnya masih kabur, namun ia tahu bahwa wanita itu adalah sosok yang membawanya ke tempat ini. Wanita itu tersenyum, senyum yang seakan menunggu sesuatu darinya, seakan memberikan undangan yang tidak bisa ditolak. "Mas, waktunya sudah tiba." Widodo merasa tubuhnya terjebak. Ia tidak bisa melangkah mundur, bahkan ia tidak bisa melangkah ke depan. Kakinya terasa terpaku di tanah, terikat oleh suatu kekuatan yang tak tampak. Matanya berpaling ke kursi belakang rumah itu, yang ternyata kosong. Namun, saat ia melirik kembali ke pintu rumah, sosok yang dulu duduk di kursi penumpang mobilnya kini berdiri di ambang pintu. Tatapannya kosong dan penuh dengan kegelapan. Pria tua itu, dengan mata hitam pekatnya, hanya menatap tanpa ekspresi. "Mas, kamu tidak bisa kembali." Kata-kata itu membuat Widodo merinding. Apa maksudnya? Apakah ia telah terjebak dalam dunia ini selamanya? Ataukah ada jalan keluar? Mengapa ia tidak bisa kembali ke dunia nyata? Di dalam rumah itu, pintu utama terbuka perlahan. Teriakan pelan terdengar dari dalam, suara orang-orang yang menjerit, namun tidak ada seorang pun yang terlihat. Hanya ada bayangan yang bergerak cepat di dalam, bergerak seperti angin, melintas begitu saja. Widodo menggigil. Ia tahu ia tidak sendirian. Tetapi, seakan ada sesuatu yang menghalangi dirinya untuk melihat lebih jauh ke dalam. Ia hanya bisa mendengar suara gemerisik, suara bisikan yang semakin keras, menyesakkan dada. Saat itulah, gerbang yang sama yang membawa Widodo ke tempat itu tiba-tiba muncul di belakangnya. Pintu itu tertutup rapat, menghalangi jalan keluar. Widodo tak punya pilihan. Ia harus memilih antara tinggal di sini, di rumah besar yang penuh dengan kegelapan, atau mencari jalan keluar yang tidak jelas arahnya. "Kami menunggumu, Widodo." Widodo terjatuh, tubuhnya terasa sangat lemah. Tanpa bisa melawan, ia hanya bisa mendongak dan melihat sosok-sosok itu, yang semakin banyak berdiri mengelilinginya, semua dengan wajah kosong dan tubuh terbungkus kain putih. "Tolong, saya ingin kembali." Namun, suara itu tak dijawab. Yang ada hanya suara angin dan bisikan yang semakin lemah. Seperti perjalanan panjang yang tidak pernah berakhir. Widodo merasa seolah seluruh tubuhnya terikat oleh sesuatu yang tak tampak. Angin malam semakin kencang, berputar-putar di sekitar rumah tua itu. Ia mencoba untuk bergerak, namun kakinya terasa berat, seolah ada beban yang menghambatnya setiap kali ia berusaha melangkah. Setiap arah yang ia coba, tak ada jalan keluar. Jalan yang dulu bisa ia lihat, kini tertutup kabut tebal. Di depannya, sosok wanita itu masih berdiri diam, menyaksikan dengan tatapan yang kosong. Wajahnya samar,
Hampir tak terlihat, namun senyumnya yang aneh dan penuh misteri jelas terasa. Widodo merasa seperti diperhatikan, bukan oleh manusia biasa, tetapi oleh sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat. "Mas, kamu tak bisa pergi." Suara wanita itu terdengar lembut namun tajam, seakan menembus jiwanya. "Kami telah menunggumu." Kata-kata itu menggema di dalam pikirannya, berulang-ulang, seperti mantra yang tak bisa ia lupakan. Ia merasakan udara semakin menyesakan, semakin berat di dadanya. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang semakin memuncak. "Mas, datanglah lebih dekat." Wanita itu melangkah mundur, dan tanpa sadar, Widodo mengikuti langkahnya. Ada sesuatu yang menarik dirinya. Ia merasa seakan tak bisa mengendalikan tubuhnya, seolah ia hanya boneka yang digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Sosok-sosok lainnya mulai muncul, yang tadinya hanya bayangan di sudut-sudut rumah, kini berdiri jelas di depan pintu. Mereka mengenakan pakaian putih, wajah kosong, mata hitam pekat, dan tangan yang terjulur ke depan. Mereka tak berbicara, hanya diam, menatapnya tanpa emosi. Widodo terhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang janggal di tempat ini. Tangan-tangan yang terulur itu bukanlah sesuatu yang menenangkan. Mereka bukan sekadar menunggu. Mereka menginginkannya. Salah satu sosok yang ada di belakang wanita itu mulai berbicara. "Kamu harus memilih." Suara itu datang dari pria tua yang pernah duduk di kursi mobilnya. Wajahnya kini semakin jelas, meskipun masih tetap penuh kekosongan. Ia mengenakan pakaian yang sama dengan yang ada di tempat ini, pakaian putih yang tidak pernah kotor. Wajah pria itu yang dulunya kabur, kini semakin tampak, dan Widodo bisa melihat jelas matanya yang kosong dan gelap. "Apa yang harus saya pilih?" Widodo bertanya, suara tercekik oleh rasa takut yang mencekam. Pria tua itu tersenyum, senyum yang mengerikan, senyum yang seakan membawa kegelapan dalam dirinya. "Kamu harus memilih untuk tetap tinggal atau kembali. Tapi ingat, jika kamu memilih untuk kembali, kamu tidak akan pernah bisa melupakan tempat ini." Widodo merasa dunia sekitarnya mulai berputar. Hidupnya terasa seperti sebuah lingkaran yang tidak ada ujungnya. Ia tidak tahu lagi mana yang nyata, dan mana yang hanya sebuah ilusi. Apakah ia benar-benar kembali ke dunia nyata, atau ia sudah berada di dalam dunia ini sejak awal? Ketika ia memandang sekeliling, semua sosok itu mulai mendekat. Mereka tidak berjalan, mereka hanya melayang, seperti bayangan yang mengambang di udara. Widodo merasa tubuhnya semakin terhimpit. Ia merasakan ada suara yang memanggil namanya, suara yang sangat familiar, seakan datang dari dalam dirinya. "Widodo, kamu harus memilih." Dia mendengar suara itu lagi, semakin jelas. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Semua sosok itu berhenti bergerak, dan keheningan menyelimuti rumah itu. Widodo merasa seolah dunia ini terhenti, waktu tidak bergerak. Ia berdiri di tengah ruangan itu, antara pilihan yang tak jelas. Namun, suara itu kembali lagi, kali ini lebih keras dan lebih menggetarkan. "Waktunya sudah dekat. Pilihlah, Mas. Pilihlah sebelum kamu terlambat." Di depan Widodo, wanita itu melangkah maju dan menyerahkan sebuah kunci tua. Kunci itu tampak sangat usang, dengan ukiran yang rumit di seluruh permukaannya. Wanita itu menatap Widodo dengan tatapan yang tajam dan penuh makna. "Ini adalah kunci untuk membuka pintu." Widodo menerima kunci itu dengan tangan yang gemetar. Tangan itu terasa dingin, sangat dingin, seakan kunci itu tidak terbuat dari logam, tetapi dari es yang membeku dalam waktu yang sangat lama. "Apa pintu ini?" Widodo bertanya, meskipun ia tahu jawabannya. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke pintu rumah yang ada di belakangnya. Pintu itu terbuka perlahan, menampilkan kegelapan yang tak terjangkau oleh cahaya. Seolah ada dunia lain yang menunggu untuk disingkapkan. Widodo melangkah maju, kunci itu seperti memandu langkahnya, menuntunnya untuk membuka pintu yang ada di depannya. Namun, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada suara gemerisik di belakangnya. Sesuatu yang menjerit. Ia tak bisa menoleh. Dengan tangan yang terangkat, ia memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci. Pintu terbuka. Pintu kayu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang menggema di dalam ruang hampa yang terasa semakin sempit. Widodo berdiri di ambang pintu, merasakan tubuhnya semakin berat, seakan ada kekuatan yang menariknya ke dalam. Kunci tua yang ia pegang terasa semakin berat, seakan memberi tekanan yang tak bisa dihindari.
Di balik pintu, gelap pekat menghalangi pandangannya. Tak ada satupun cahaya yang menembus, hanya keheningan yang semakin terasa menyesakan. Namun, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengundang perasaan tidak nyaman. Seperti ada mata yang mengawasi, menunggu setiap gerakan yang ia buat. "Mas, masuklah." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Wanita itu berdiri di belakangnya, wajahnya samar namun senyumannya begitu nyata. Matanya yang kosong menatapnya penuh harap. Seakan ingin ia melangkah ke dalam, seakan ingin mengundangnya masuk ke dalam dunia yang tak diketahui. Widodo menggigit bibir, merasa ketakutan semakin meresap ke dalam jantungnya. Jalan mundur sudah tertutup, dan pintu yang terbuka di depannya seakan mengundang takdir yang tak bisa ia elakkan. Di sekitarnya, bayangan-bayangan itu semakin banyak, semakin rapat, menunggu keputusan yang ia buat. Mereka berdiri diam, menunggu dengan ekspresi kosong yang tak bisa dijelaskan. Hanya ada kesunyian yang menggema. Tanpa sadar, Widodo melangkah ke depan. Kakinya bergerak tanpa perintah, seolah tubuhnya sendiri tidak lagi bisa dikendalikan. Langkah demi langkah, ia mendekati kegelapan itu, menuju sesuatu yang tidak bisa ia lihat, hanya merasakan kehadirannya. Ketika ia memasuki pintu itu, dunia yang ia kenal seakan menghilang. Ia tak lagi berada di tempat yang semula. Di sekelilingnya kini adalah lorong gelap yang panjang dan sempit, seperti sebuah gua yang terbentuk dari bayangan. Udara di sini lebih dingin, seakan ada sesuatu yang menahan aliran napasnya. Widodo mencoba melihat sekeliling, namun tak ada yang bisa dilihat. Hanya ada suara langkah kaki yang terngiang di telinganya, seperti ada sesuatu yang mengikuti. Matahari tidak terlihat lagi. Hanya ada kegelapan yang menelan semua cahaya yang pernah ada. Keheningan itu terasa begitu mencekam. "Mas, jangan takut." Suara wanita itu kembali terdengar, namun kali ini seolah datang dari dalam pikirannya. Suara itu bukan berasal dari orang di sekitarnya, melainkan dari dalam dirinya sendiri, suara yang seakan sudah lama ada di dalam hati. Widodo menoleh ke arah pintu yang baru saja ia lewati. Namun, pintu itu kini hilang. Tidak ada lagi jalan keluar. Lorong ini, gelap dan sunyi, semakin memanjang ke depan. Ia melangkah maju, dengan ketakutan yang semakin besar. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Namun, di depan, sebuah cahaya mulai muncul, lembut namun memanggil. Cahaya itu semakin terang, semakin nyata, dan seakan menunjukkan jalan keluar dari lorong yang gelap ini. Widodo mempercepat langkahnya, berusaha menuju cahaya itu, merasakan harapan yang tumbuh kembali. Namun, seiring ia mendekat, cahaya itu mulai memudar. Seperti ada sesuatu yang menghalangi. Cahaya itu menjadi kabur, hilang begitu saja. Dan saat itulah, sebuah suara keras dan menakutkan terdengar, seakan dunia itu terguncang. Tidak ada jalan keluar. Widodo terhenti, merasa tubuhnya dipenuhi ketakutan yang begitu besar. Sosok wanita itu kini berdiri di hadapannya, lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya masih samar, namun senyumnya kini semakin lebar, matanya semakin gelap, seakan menyatu dengan kegelapan di sekitar mereka. "Mas, ini adalah tempatmu sekarang." Suara itu terdengar lebih dalam, lebih berat, seperti berasal dari kedalaman yang sangat jauh. Widodo mundur beberapa langkah, mencoba menghindari pandangan mata wanita itu. Namun, langkahnya terasa terhenti, tubuhnya terasa kaku, seperti ada yang mengikatnya. "Kami telah menunggumu, Widodo." Kata-kata itu semakin kuat, semakin menggema di dalam telinganya. Widodo merasa dunia mulai berputar. Lorong itu tak lagi berbentuk, hanya gelap yang tak berujung. Ia jatuh ke tanah. Pandangannya kabur, namun ia bisa merasakan sesuatu yang mengalir di bawahnya, sesuatu yang dingin dan basah. Darah? Atau hanya kegelapan itu sendiri? "Mas, tidak ada jalan keluar." Suara wanita itu kembali terdengar, semakin jelas, semakin dekat. Widodo tidak bisa lagi menahan rasa takut yang semakin melumpuhkan tubuhnya. Semua yang ia kenal, semua yang ia tahu, kini hilang dalam kegelapan ini. "Mas, kamu sudah di sini. Kamu sudah menjadi bagian dari kami." Saat itu, Widodo merasakan tubuhnya mulai menghilang. Perlahan-lahan, ia merasa seperti terserap ke dalam tanah, seperti menjadi satu dengan kegelapan yang mengelilinginya. Namun, sebelum semuanya gelap total, satu gambar tiba-tiba muncul di benaknya. Mobil yang ia tinggalkan, kursi penumpang yang selalu terisi,
dan wajah-wajah yang mengikuti perjalanannya. Semua itu adalah tanda-tanda bahwa ia tak akan pernah kembali. Ia sudah terperangkap di dunia ini. Ketika Widodo merasa tubuhnya mulai menghilang, seolah seluruh dunia terhisap ke dalam lubang tak terlihat, sebuah sensasi yang begitu aneh menyelimuti dirinya. Dunia yang ia kenal seakan terbelah, seperti ia sedang terjebak dalam dimensi lain. Semua perasaan yang ia miliki, semua kenangan, seakan hilang dalam kegelapan yang tak terjamah cahaya. Ia terjatuh, terhempas, jatuh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Ke arah yang gelap, tak terlihat ujungnya. Ada perasaan terperangkap yang mengerikan, sebuah perasaan yang sangat nyata, seolah ia kehilangan kendali atas tubuh dan pikirannya. Widodo membuka matanya, namun apa yang ia lihat tidak lebih dari kegelapan yang pekat dan dalam. Ia merasakan tubuhnya terseret ke bawah, seperti ada kekuatan yang menariknya ke suatu tempat yang jauh, lebih jauh daripada yang bisa ia bayangkan. "Mas, kamu sudah sampai." Suara wanita itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya, dan kali ini suaranya penuh dengan rasa yang dalam dan tidak bisa dijelaskan. Widodo ingin berteriak, namun suaranya terhenti. Tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Hanya ada keheningan yang melingkupi dirinya, keheningan yang begitu padat dan tak bisa dibantah. Seolah seluruh dunia ini mengabaikannya, mengabaikan keberadaannya sebagai manusia. Ia hanya ada di sini, di tengah kegelapan yang entah dari mana datangnya. "Kamu sudah menjadi bagian dari tempat ini." Suara itu kembali terdengar, namun kali ini lebih banyak suara bergabung. Ia mendengar desahan, bisikan, dan suara yang lebih banyak daripada sebelumnya. Ada ribuan suara yang bersatu, semuanya terdengar dari segala arah, namun tidak ada wajah yang ia kenal. "Kami semua sudah menunggumu, Widodo." Tiba-tiba, cahaya yang sangat terang muncul di hadapannya. Cahaya itu mengitari dirinya, semakin besar dan semakin terang, seakan mengundangnya ke dalam pusat kegelapan itu. Namun, cahaya itu bukanlah sesuatu yang membawa harapan, melainkan sebuah cahaya yang memancarkan rasa tak menentu, seakan itu adalah perangkap. Widodo mencoba bergerak, mencoba untuk melangkah menjauh dari cahaya itu. Namun kakinya terasa terikat, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahan setiap gerakannya. Ia tak bisa bergerak, hanya bisa memandang ke arah cahaya yang semakin dekat. Ada suara yang datang dari dalam dirinya sendiri, suara yang semakin kuat dan memaksa. "Widodo, pilihlah." Perasaan semakin mencekam. Cahaya itu kini ada di depan matanya, dan ia merasa seolah seluruh dunia mengarah padanya. Namun, ada perasaan aneh yang muncul di dalam dirinya, seperti ada dua kekuatan yang bertarung di dalam tubuhnya. Satu menariknya ke dalam cahaya, dan yang lain berusaha mendorongnya menjauh. Pilihlah untuk tetap di sini atau pergi. Ia tidak tahu apa yang harus dipilih. Apa yang dimaksud dengan pergi? Apakah ia akan kembali ke dunia nyata, dunia yang pernah ia kenal? Ataukah ia harus tetap tinggal di dunia ini, di dunia yang gelap, penuh dengan bayangan dan suara yang tidak bisa dijelaskan? Ketika ia menatap ke dalam cahaya itu, ia merasa sebuah kehangatan yang datang dari dalamnya. Namun, kehangatan itu berbeda, bukan seperti kehangatan yang membahagiakan, melainkan kehangatan yang mengancam, seakan sesuatu yang berbahaya sedang menunggunya. Suara wanita itu kembali terdengar, kali ini lebih lembut, namun penuh tekanan. "Mas, kami menunggu di sini. Kamu tak akan pernah keluar lagi." Tiba-tiba, Widodo merasa semua tubuhnya mulai terasa ringan, seakan ia mengambang di udara. Cahaya itu semakin menyilaukan, seakan siap menelannya hidup-hidup. Ia merasa tubuhnya semakin terangkat, seperti ia melayang tanpa kendali. Saat ia hampir berada di pusat cahaya, semuanya berhenti. Tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang menghentikan gerakannya. Widodo membuka matanya dengan cemas, namun ia melihat sesuatu yang tak pernah ia harapkan. Di sekelilingnya kini berdiri banyak sosok, mereka mengenakan pakaian putih yang seragam, wajah mereka kosong, mata mereka hitam pekat. Mereka adalah bayangan-bayangan yang mengelilinginya. Dan di tengah-tengah mereka, ada sosok wanita itu, yang kini tersenyum lebih lebar. "Mas, inilah tempatmu sekarang." Suara wanita itu terdengar lagi, kali ini begitu nyata, begitu dekat. Senyuman yang tidak pernah hilang dari wajahnya. Widodo merasa kehangatan itu semakin membakar dirinya, dan tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia tidak pernah meninggalkan tempat ini. Ia sudah terperangkap di dalam dunia ini, dunia yang penuh dengan kegelapan dan bayangan, tempat yang tidak pernah bisa ia tinggalkan. Sosok-sosok itu mulai melangkah mendekat. Mereka bergerak perlahan,
tanpa suara, seakan datang untuk menjemputnya, membawa dirinya lebih dalam lagi ke dalam dunia yang gelap ini. Widodo tidak bisa lagi menahan diri, tubuhnya terjatuh ke dalam kegelapan itu, tertelan oleh dunia yang tak terlihat. Namun, sebelum semuanya gelap, ia mendengar suara terakhir yang mengerikan. "Selamat datang, Widodo. Kamu adalah bagian dari kami sekarang." Ketika Widodo merasakan tubuhnya jatuh, tak ada lagi perasaan mengambang atau melayang. Ia terjatuh dalam kegelapan yang begitu pekat, lebih dalam dari apa yang pernah ia bayangkan. Ada sebuah tarikan yang sangat kuat, seakan ia ditarik oleh tangan yang tak terlihat, yang menariknya lebih dalam ke dalam lorong waktu yang tak berujung. Semuanya gelap, tak ada suara, hanya ada gerakan yang terasa begitu berat, seakan ia tenggelam di bawah air yang tak berujung. Kegelapan ini begitu tebal, menyesakan, dan Widodo merasa seolah jiwanya sedang terperangkap dalam ruang yang tak pernah ada akhir. "Mas, kita sudah sampai." Suara itu terdengar kembali, lebih dalam dan lebih mendalam daripada sebelumnya. Suara wanita itu, yang kini tak hanya terdengar dari luar, tetapi seakan berasal dari dalam dirinya. Ia merasakan suara itu mengisi setiap celah dalam pikirannya, menguasai seluruh kesadarannya. Widodo membuka matanya, dan meskipun tak ada cahaya, ia merasa sesuatu bergerak di hadapannya. Dalam kegelapan ini, bayangan-bayangan mulai terbentuk. Ada wajah-wajah yang tampak samar, seolah muncul dari dinding kegelapan yang mengelilinginya. Setiap wajah itu tampak kosong, tanpa ekspresi, namun penuh dengan sifat yang tidak bisa dijelaskan. "Mas, kamu akhirnya datang." Widodo merasa tubuhnya semakin tertarik oleh sesuatu yang tak terlihat, menariknya semakin dalam ke dalam dunia yang tak bisa ia pahami. Wajah-wajah itu terus mengelilinginya, bergerak perlahan, seolah membentuk sebuah lingkaran. Setiap wajah memiliki senyum yang tak pernah hilang, senyum yang seolah tak hidup, namun penuh dengan keanehan. Widodo merasa dirinya semakin terkekang, semakin terperangkap dalam lingkaran yang semakin sempit. Setiap detik yang berlalu, ia merasa lebih terhisap ke dalam dunia ini, ke dalam kegelapan yang menelan semuanya. "Kami menunggumu, Widodo." Suara itu kembali terdengar, lebih lembut, namun semakin menakutkan. Widodo mencoba untuk bergerak, namun tubuhnya terasa tak bisa digerakkan. Ia merasa seolah tubuhnya telah membeku, tidak bisa bergerak, tidak bisa lari. Namun, dari balik kegelapan itu, terlihat sebuah cahaya kecil yang semakin besar, semakin terang. Cahaya itu datang dari sebuah pintu yang terbuka, namun pintu itu bukanlah pintu biasa, seperti pintu ke dunia yang tidak ia kenal. Pintu itu terlihat semakin besar, semakin nyata, seakan memberikan sebuah harapan. Widodo merasakan dirinya terdorong menuju pintu itu, meskipun ia tidak bisa mengontrol tubuhnya. Pintu itu semakin dekat, dan Widodo mulai merasakan perasaan aneh, apakah itu harapan, ataukah itu jebakan? "Mas, jangan pergi." Suara wanita itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan lebih memaksa. Widodo merasa semakin terhisap, semakin dekat dengan cahaya itu, namun suara itu menahannya. Ada ketegangan yang begitu kuat, perasaan yang sulit dijelaskan, seakan dunia itu menunggu keputusan akhir darinya. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Widodo melangkah menuju pintu itu. Ia merasa tubuhnya terangkat, seakan ia melayang menuju jalan keluar yang telah menanti. Namun, saat ia melangkah lebih dekat, pintu itu tiba-tiba menutup dengan sangat cepat. Cahaya itu pun langsung padam, dan semuanya kembali menjadi gelap. Widodo terhenti, merasa tubuhnya semakin berat, semakin terhimpit oleh kegelapan. "Mas, kamu tidak akan bisa keluar." Suara itu terdengar sekali lagi, lebih jelas, lebih dekat. Wanita itu kini berdiri di hadapannya, lebih nyata dari sebelumnya. Wajahnya yang kosong kini semakin dekat, senyuman yang tak pernah hilang dari bibirnya. Namun kali ini senyum itu terlihat seperti sebuah ancaman. "Ini adalah dunia kamu sekarang, Widodo." Widodo tidak bisa lagi menahan rasa takut yang menguasai dirinya. Semua yang ada di sekitarnya, semua bayangan itu, semua suara yang mengelilinginya, mulai terasa semakin nyata. Ia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi. Ia merasa dirinya semakin tenggelam, semakin terperangkap dalam dunia yang tidak pernah ia kenal. Saat itulah, satu bayangan muncul di hadapannya, berbeda dari yang lain. Bayangan itu tampak lebih nyata, lebih hidup, dengan mata yang penuh kebencian. Ia melangkah maju, dan Widodo bisa merasakan kehadirannya lebih jelas. "Kamu tidak akan keluar, Widodo." Bayangan itu berkata dengan suara yang penuh dengan kemarahan. Widodo berusaha untuk bergerak,
berusaha untuk lari, namun tubuhnya terasa seperti terkunci. Tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi harapan. Semua itu hilang begitu saja, tenggelam dalam kegelapan yang tak terhingga. Dan ketika ia hampir menyerah, saat itulah ia merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengalir di dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang datang dari dalam, yang terasa semakin kuat. Ia merasakan tubuhnya mulai terangkat, mulai terbebas dari jeratan kegelapan ini. Namun, sebelum semuanya selesai, suara wanita itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Kamu sudah menjadi bagian dari kami, Widodo. Widodo merasakan tubuhnya mulai terlepas dari kegelapan yang menghimpit. Setiap tarikan nafasnya terasa lebih berat, seperti ia berjuang untuk menarik napas di udara yang tak terlihat, udara yang asing dan penuh dengan ketegangan. Namun, meskipun ia merasa seolah ada kekuatan yang mulai membebaskannya, ada perasaan yang lebih mengerikan yang muncul. Seolah tubuhnya sedang bergerak tanpa kendali, seolah ia sudah berada di ambang batas, di titik di mana dunia yang ia kenal dan dunia yang tidak ia pahami mulai bercampur. Widodo, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Suara itu, suara wanita yang terdengar begitu dekat, kembali menggetarkan tubuhnya. Namun kali ini, suara itu tidak datang dari satu arah saja. Suara itu datang dari segala penjuru, mengisi setiap sudut ruang yang tak terlihat. Widodo merasa seperti terombang-ambing di tengah ketidakpastian, antara dua dunia yang saling bertentangan. Ia bisa merasakan kegelapan itu kembali mengikat tubuhnya, mencoba menariknya lebih dalam lagi ke dunia yang penuh dengan bayangan dan bisikan. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan adanya tarikan yang lebih kuat, seperti ada dunia lain yang menunggunya di luar kegelapan ini. Ia menatap ke sekelilingnya, namun tidak ada yang ia kenali. Yang ada hanya kegelapan yang pekat, dan di dalamnya, hanya ada bayangan-bayangan yang bergerak perlahan, mengamati setiap gerakan tubuhnya. Mereka tampak semakin dekat, semakin mendekatkan diri kepada dirinya, membuatnya merasa semakin terperangkap. Jangan coba untuk melawan, Widodo. Suara itu terdengar semakin kuat, seakan menguasai ruang di sekitar tubuhnya. Wanita itu muncul di hadapannya, kali ini dengan wajah yang lebih jelas, lebih nyata dari sebelumnya. Senangannya kini tidak lagi menakutkan, malah tampak begitu menguasai dan penuh kendali. Ia seperti mengendalikan segalanya, hidup, mati, dan segala sesuatu di antaranya. Kamu adalah bagian dari kami sekarang. Wanita itu melangkah lebih dekat, dan Widodo merasakan tubuhnya terjatuh ke dalam ruang yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasakan sebuah tarikan kuat yang datang dari dalam dirinya, seperti sebuah kekuatan yang mencoba menyeretnya ke dalam ruang itu, ruang yang tampaknya adalah akhir dari perjalanan yang tidak pernah ia harapkan. Tiba-tiba, segala sesuatu berubah. Semuanya menjadi sunyi, begitu sunyi hingga Widodo bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang terdengar begitu keras, seakan mengisi seluruh ruang di sekitarnya. Namun, meskipun sunyi, ia bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak di luar pandangannya. Kami tidak akan membiarkanmu pergi, Widodo. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih nyata, lebih tegas. Wanita itu, yang kini tampak lebih dominan, melangkah lebih dekat, dengan senyum yang begitu lebar. Kamu sudah menjadi bagian dari dunia kami. Widodo merasa tubuhnya semakin berat, seakan ada kekuatan yang mengikatnya lebih erat. Namun, dalam kegelapan itu, ia bisa merasakan satu hal yang membuatnya terkejut. Ada sesuatu yang mengalir dalam tubuhnya, sesuatu yang terasa begitu asing namun begitu kuat. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di kejauhan, lebih terang daripada sebelumnya. Cahaya itu mulai membesar, seperti sebuah jalan keluar dari kegelapan yang menelan dirinya. Tanpa berpikir panjang, Widodo berlari menuju cahaya itu, meskipun ia tahu bahwa semakin dekat ia menuju cahaya, semakin besar ancamannya. Namun, ia tidak bisa berhenti. Cahaya itu memberi harapan, harapan yang terakhir untuk melarikan diri dari dunia yang penuh kegelapan ini. Setiap langkah terasa begitu berat, namun ia terus berlari, dengan tubuh yang semakin terasa ringan. Ia bisa merasakan cahaya itu semakin dekat, semakin besar. Namun saat hampir tiba di ujung, tiba-tiba cahaya itu padam. Semuanya kembali gelap. Widodo berhenti, terbata-bata, mencoba untuk mencari jalan keluar. Namun, kali ini ia merasakan sesuatu yang sangat aneh. Cahaya itu bukan lagi sebuah jalan keluar, melainkan sebuah perangkap. Cahaya itu kini mengubah dirinya, mengubah cara ia memandang dunia. Cahaya itu menyatu dengan tubuhnya, mengalir ke dalam dirinya, dan Widodo merasa bahwa ia sudah menjadi bagian dari dunia yang tak terjangkau oleh manusia biasa.
Kamu sudah menjadi bagian dari kami, Widodo. Suara itu terdengar sekali lagi, lebih tegas dan penuh dengan kedalaman yang mengerikan. Tapi kali ini, Widodo tidak merasa takut lagi. Ia merasakan dirinya berubah, seperti ada kekuatan yang bangkit dalam dirinya, mengalahkan segala ketakutan yang pernah ia rasakan. Widodo tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Dunia yang ia kenal telah hilang, digantikan dengan dunia yang penuh dengan bayangan, yang penuh dengan hal-hal tak terlihat. Ia tidak lagi bisa membedakan antara apa yang nyata dan apa yang tidak. Namun satu hal yang ia tahu, ia tidak akan pernah kembali lagi. Selamat datang di dunia kami, Widodo. Suara itu mengiringi langkahnya saat ia menyatu dengan kegelapan yang tidak bisa dihindari.